Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terdengar mau tentang mriku, Bu? Kita kok ora patek seru dalamnya nggih. Mik ki koyone kok nang jaba. Niku kan. Oh. Tes iki teng jero. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sholat maghrib yang saya muliakan, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan Allah itu tidak punya lupa. Allah itu berjanji, siapa yang mengingat Allah, Allah pasti ingat dia. Siapa yang mengingat Allah ketika dalam keadaan senang, maka Allah akan mengingat orang itu dalam keadaan sedih. Ketika sedih kita ini kadang-kadang dalam keadaan susah, orang yang biasanya akrab saja menjauh. Orang yang biasanya baik saja kalau kita dalam keadaan susah kadang-kadang malah makin menjauhi kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji ketika dalam keadaan semua orang mungkin menjauhinya, Allah akan mendekat kita dan Allah akan memberi pertolongan kepada kita manakala kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lanjutkan, senantiasa kita berusaha untuk ingat Allah, ingat agama Allah, dan diantaranya yaitu kita bermudzakarah, saling mengingatkan tentang agama Allah, tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin kita sudah membahas tentang sholat sampai rukun sholat yang tasyahud ya, sampai tasyahud insyaallah. Jadi kita lanjutkan. Kemarin masih duduk iftiros, dan setelah kita sujud itu kita duduk lagi. Yang terakhir namanya duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu seperti ini namanya tawaruk ya, menceng gini. Nah, ini cenderung lumayan agak sulit bagi orang yang gemuk-gemuk, Pak. Nah, kadang gemuk ini kalau ini begini sholatnya, wah ini nahan ini, iso kram ini. Saya ngimami, jadi imam itu pas duduk terakhir langsung kram, masya Allah kipi ya, salam urung. Ya, jadi maka kalau ini hukumnya sunnah ya, duduk tawaruk ini hukumnya sunnah. Kalau darurat nggak bisa, ya nggak apa-apa, begini saja gini. Kalau susah sekali, nah, saya itu kadang tawaruk tapi kakinya nggak bisa masuk begini, Pak, nggak begini. Kadang ya kakinya agak kesini karena kilo wetengnya gede, jadi ini nggak bisa pas gitu. Tapi yang kecil-kecil itu nyaman-nyaman saja. Ini namanya duduk tawaruk. Sunnah dalam duduk tawaruk ini kakinya mancat. Mancat itu dari kemarin dari sujud itu yang paling betul, paling bagus itu menghadap kiblat, sama ini menghadap kiblat ini. Ya. Jempolnya itu sampai menghadap kiblat. Tapi karena itu tadi darurat ya. Kadang ya cuman diginikan ya nggak apa-apa.
Jadi jalannya ada penyakit asam uratnya lurus ke belakang deh Pak. Iya. Tapi ini sunnah kalau diduduk itu kita begini, ini sunnah. Yang wajib itu pas sujud ya, pas sujud kita memang harus memancap kakinya itu. Kemudian begini, terus tangan yang kanan begini posisinya, tangannya begini, kayak angka 53. Yes. Yang kiri biasa rapat, yang kiri tidak megar, rapat begini. Terus at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu kalau komplit. Kalau enggak komplit at-tahiyyatul lillah itu bisa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallah itu pas ngacung. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pandangan mata ketika tasahud itu ke tempat sujud, ketika illallah itu melirik ke ujung telunjuk ini. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini begini ila tamamis salam, sampai salam, sampai sempurnanya salam. Itu kalau kita buka di kitab begitu. Ila tamamis salam, jadi sampai salam nanti. Lah ada yang dari awal at-tahiyyatul mubarakatus shalawat sudah tegak begini. Ada yang apa? Gerak mutar-mutar, gerak-gerak gini. Sebenarnya itu di dalam hadisnya wa yuharrikuha gitu, dan menggerakkan itu kalau Imam Syafi'i memahami menggerakkan itu maksudnya asyhadu alla ilaha illallah, itu menggerakkan. Ada yang memahami dan menggerakkan, menggerakkan kan jadinya. Nah, itu enggak masalah, beda-beda saja. Enggak usah diguyu, enggak usah nonon hihihi, ya batal salatnya kita. Yang guyu itu yang batal. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak, ya silakan saja, ya kan. Yang paling kalau dalam tahiyat awal itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu sudah makruh kalau dilanjutkan sampai fil alamin innaka hamidum majid, itu makruh kalau tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat akhir minimal sampai Allahumma shalli ala Muhammad itu sudah minimal. Kalau lanjutannya itu sunnah, ya. Makanya kalau tarawih itu kadang imam cuman Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah sah. Tapi kalau mau sempurna tahiyat akhir itu sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dilanjut lagi dengan doa-doa, doa permohonan perlindungan dari siksa azab kubur, doa perlindungan dari neraka, doa perlindungan kepada fitnah-fitnah dajjal. Nah, itu sunnah sekali ketika kita tasahud akhir. Ketika kita sholat berjamaah, maka kalau imam salam ya kita kelamaan ya ikut salam. Tapi kalau misalnya sholat sendirian, sholat sunnah ya doanya kan Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman kabiran katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yaitu doa sunnah dari Rasulullah yang sempurna sampai segitu ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid tambah sempurna. Dan doa yang lain boleh tapi bahasa Arab ya, bahasa apalagi doa yang terutama yang sunnah Nabi. Nah itu lo basa Jawa ya Allah Gusti kula nyuwun rezeki ingkang kathah, nah itu ya nanti nggak boleh kalau ketika sholat ya. Demikianlah. Kemudian rukun sholat itu
beda-beda, ada yang 13, ada yang 18, ada yang mengikutkan tumak ninah itu satu rukun sendiri, ada yang tidak, rukun beserta tumak ninah itu satu, i'tidal beserta tumak ninah maka jadinya cuma 13, ya kan? Ada yang mensendirikan tumak ninah itu sendiri, jadi tambah 5. Dan ada yang menambah niatul khuruj minas shalah, niat keluar dari sholat. Jadi niat arak metu saka sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada niat di hati itu ada yang memasukkan dalam rukun, tapi ada yang tidak. Yang penting salam itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pas loh itu pas noleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nolehnya tidak terlalu sedikit dan tidak boleh dadanya ini juga ikut noleh ya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini bisa membatalkan sholat. Cukup kepala kita aja yang noleh. Dan kalau Rasulullah sampai terlihat pipinya, putih pipinya sampai belakang, artinya tidak terlalu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu enggak. Tapi memang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Sampai nengoknya mungkin pol ini ya, noleh pol nolehnya kepala. Nah, itu. Ini adalah rukun-rukun sholat yang sudah kita bahas. Yang terakhir tadi adalah salam pertama, itu rukun sholat yang terakhir. Kalau yang kedua bagaimana? Itu tidak termasuk rukun. Jadi satu noleh sekali itu sudah, salam sekali sudah cukup kan itu. Kalau nggak dilanjutkan yang kedua nggak apa-apa. Bahkan kalau kita salam pertama kemudian batal wudhunya, jangan dilanjut ke salam kedua, nanti bisa membatalkan. Karena itu misalnya assalamualaikum warahmatullahi tut kan gitu ngentut, itu nggak boleh dilanjutkan ke sini, kita sudah bubar artinya di situ. Kalau ke kiri berarti masih dalam sholat, artinya nanti bisa membatalkan daripada sholatnya. Sampai di sini jelas ya Allah ya dalam hal sholat itu ya. Masalah Sayyidina tadi. Dalam sebagian pendapat Sayyidina itu pendapat yang lain tidak mau pakai Sayyidina karena menurut mereka itu berlebihan dalam bersolawat. Tapi yang berpendapat memakai Sayyidina itu pun ada juga yang berpendapat tidak mau dalam sholat memakai Sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Itu kalau di dalam sholat tidak pakai Sayyidina. Ya, terima kasih. Untuk Sayyidina itu kan adab ya, adab saja. Kalau Rasulullah mencontohkan dulu ya nggak pakai Sayyidina kan itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, rahmat salam semoga kepada Muhammad kan begitu. Karena beliau sendiri gitu. Kemudian ada hadis itu la tusayyiduni fis shalah. Jangan mengsayyidkan saya di dalam sholat, itu ada. Tapi derajat hadis ini dhaif ya. Jangan mensayyidkan saya ketika sholat. Maka ada ulama yang pendapatnya ketika sholat tidak pakai sayyidina. Jadi ketika sholat enggak pakai sayyidina. Tapi kalau di luar sholat mereka pakai itu karena ada hadis la tusayyiduni fis shalah. Jangan mengsayyidkan saya di dalam sholat. Karena sholat itu kon nyontoh Kanjeng Nabi. Kalau Nabi tidak pakai sayyidina ya tidak pakai sayyidina. Gitu. Tapi kalau di luar sholat memang Rasulullah kan dalam hadisnya mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah sayyidnya anak Adam, sayyidnya manusia. Artinya tuan sayyid, maka kita sebut sayyidina. Kan begitu. Karena kita nyebut walaupun orang itu enggak pernah menyebut dirinya misalnya panggilan kehormatan, tapi kita sebagai yang bawah tetap menyebutnya kan begitu ya. Ya misalnya Rasulullah ya
Allahumma sholli ala Muhammad begitu kalau sholat. Tapi kalau kita umatnya, tapi kalau dalam sholat tadi ada hadis yang seperti itu. Ini perbedaan pendapat. Jadi yang pakai Sayyidina ya monggo, tapi ada ulama memang yang kalau sholat nggak mau kepakai Sayyidina. Kalau di luar sholat pakai. Ada yang memang sama sekali nggak pakai Sayyidina. Nah, kalau saya kalau biasanya ya pakai Sayyidina, karena itu adalah ikram, ya kan, memuliakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya Allah. Dalam kancing itu sampai salam, habis sampai salam. Ada orang yang itu saya nggak tahu pendapat siapa itu, cuman saya temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begini ini saya belum pernah menemukan juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Apalagi kadang badannya sambil goyang juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang ini belum ketemu dari ulama-ulama, belum ketemu dan belum pernah dengar. Kalau lihat saya pernah, tapi kalau lihat itu artinya kan belum tahu penjelasannya. Tapi kalau dengar mungkin tahu penjelasannya kan itu. Maka melihat dengan mendengar masih kuat mendengar pendapat yang Assalamualaikum warahmatullahi, ini belum pernah dengar dan belum pernah membaca, artinya membaca apa ada dalilnya. Kalau yang kita tahu ya salam ini sampai tamamis salam, sampai sempurnanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu dah. Seperti itu. Ya. Dalam takbir Pak, kemarin waktu takbir saya kan belum itu. Takbir itu sama seperti salam tadi. Saya belum tahu, belum ketemu apa itu pendapat. Apa itu? Tapi ada yang memang mendahulukan yang kanan yang jadi. Oh. Saya pernah nemu itu sudah. Itu juga belum ketemu. Takbir itu kan anggota dua tangan itu bareng ya kan. Terus ada yang mendahulukan kanan. Allahu Akbar. Wah ini enggak juga. Ini maunya kan mendahulukan kanan, akhirnya kanan dulu gini, tapi kiri yang di bawah, akhirnya kiri juga nelusup. Nah, kalau akhirnya muter-muter kadang. Nah, takbir ini tidak ada kesunahan untuk mendahulukan tangan kanan, jadi bareng. Allahu Akbar. Gini aja udah cukup, tidak usah Allahu Akbar. Enggak. Jangan nyetir mobil Pak, jadi kayak ini dulu. Nah, nanti malah kepuntir. Ya. Rukun sholat gimana? Cukup ya? Kita sekarang tentang sunnah-sunnah dan batalnya sholat. Ini dari awal ini yang membatalkan sholat kadang kita tidak mengetahui. Maka perlu kita sampaikan sesuatu yang membatalkan sholat. Kalau yang kita mudzakarkan sekarang rukun sholat yang harus ada. Kalau yang ini yang membatalkan sholat, yang harus tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan ketika sholat. Saya menerangkan ini terutama dalam mazhab Syafi'i ya, karena yang kita pelajari secara mutlak itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain paling comot-comotan. Kalau ini gimana? Itu pun pendapat. Kalau kita mengikuti mazhab itu berbeda pendapat juga. Ada yang harus satu qodiyah itu kalau sholat mengikuti Syafi'i, wudunya mengikuti Syafi'i, batalnya wudu mengikuti Syafi'i, batalnya sholat dia juga ikut sama gitu. Jadi di antara yang membatalkan sholat yang pertama adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Ini Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah perkara yang membatalkan sholat. Jadi kita gerak 3 kali berturut-turut itu batal sholatnya Pak. Misalnya kukur-kukur ya kan. Nah ini batal ini. Tuh 2, 3 batal. Ininya belum dihitung malahan. Nah, ini membatalkan sholat. Maka harus tahu kalau mau kukur-kukur ya silahkan. Tapi boleh, ada yang boleh. Tapi ini nggak dihitung gerakan ini. Anggota kecil namanya ini. Jadi batuknya
tes terus. Nah, ini nggak apa-apa, ini nggak dihitung ini. Yang dihitung gerak kesininya. Satu di sini kan anteng. Nah, ini boleh. Mateni HP asal tidak 3 kali nggak apa-apa. Karena HP-nya pas mujuri kan menjobok ini kan, nah, keluar. Jadi ini muni saja toh. Ini ada keperluan namanya kan. Yang nggak boleh itu main-main. Kalau main-main itu batal. Tapi kalau ini memang keperluan, ini ganggu orang sholat nih. Kiranya pas gitu, ceklik, nah, cetik, mati. Nggak apa-apa, sah saja. Bukan main-main, nggak main-main. Kalau ini memang keperluan untuk khususnya dalam sholat, ya nggak masalah. Nah, gini. Berarti di Imam Syafi'i nggak bisa lihat musab. Niat apa? Bisa. Kan lebih 3 kali. Satu, kan baru satu. Dua. Nanti balikin mau rukuk balikin. Nah, rukuk kan sudah nggak berturut-turut, kan sudah dibaca ini. Ini kan sholat jenengan bawa HP ya boleh-boleh saja. 1, 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sak Quran hatam ya bisa karena baca ya kan. Yang penting jangan 3 kali berturut-turut. Tidak hanya 3 kali ya, tapi berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut nggak apa-apa. Nah, seperti kalau kita mau maju, soft sini batal dia, ya kan? Soft pertama batal, dia kan pergi. Maka yang soft belakangnya itu maju. Kalau nggak maju nanti belakang itu semua nggak dapat fadilahnya jamaah, Pak. Maka yang belakangnya maju. Tapi caranya maju jangan langsung 1, 2, 3. Ini batal ini. Maka caranya nyicil kredit, ya kan? 1, 2. Berhenti dulu kadar-kadar yang agak pokoknya kira-kira enggak namanya berturut-turut, ya kan? Nah, terus itu 1, 2 lagi. Jadi yang tidak boleh 1, 2, 3. Termasuk kalau imam batal, ya kan? Imam batal seret. Ini yang di belakangnya juga maju sini. Majunya ya jangan ini batal. Ya harus pakai irama baris berbaris 1, 2. Dah. Kalau memang ya ini kan cuman situ nggak bisa dimasuki lagi kalau cuma segini kan. Nah, maju lagi seret. Jadi yang belakang maju. Kalau yang di pas belakang nggak pakai Pak, sebelahnya. Yang di pas belakangnya nggak pakai jadi imam gitu. Malah berdedek loh ini tugasku. Sementara misalnya jenengan batal Pak Kuko atau mereka semua aku nabrak ginding. Maju Siti ay. Siti ya tetap nabrak ya semua tadi toh. Tapi sedangkan orang yang di belakang ini malah nggak tahu, nggak bisa. Makanya maaf ya Pak ya ini. Kalau yang di belakang ini kalau jangan main-main lah. Soalnya mohon maaf kalau yang biasa ganteni seperti misalnya imamnya Pak Barok, yang ganteni Pak Kuko di depannya tembok itu repot sekali gitu loh. Iya. Jadi Saya kira iya itu memang bagusnya begitu. Betul. Ya, makanya tuh kalau dapat itu yang belakang imam 1, imam 2. ya. Ya kan? Jadi Ya, kalau ya. imam utama batal, kan yang pasti dan yang kedua tadi. Nah, kalau nanti yang nggak pasti di belakang, kan batal semua jadi sholatnya. Enggak, setidaknya kalau tidak di sini pun di tempat lain juga seperti Iya. itu. Kita misalnya jemaah di tempat lain kalau kita memang belum pakai, ini kan ngaji Pak ya. Jadi jangan di belakang imam karena Bukan pasti gini, ada yang kita sini. nanti kalau imam Saya kira batal. jangan di belakang imam. Tapi kalau sini memang masih kosong, nanti gimana? Oh, yang pakai di sana sama di sana. Nah, itu kata. Maka usahakan ya memang karena namanya sholat itu yo rebutan soft awal, terutama yang kanan. Tapi diusahakan memang kita apalagi sudah ada tulisannya, Mas. Ya itu ada tulisannya 1, 2 itu tadi. Aku usahakan di belakang inilah yang di belakang imam. Nanti suatu saat kadang lupa, kadang ya batal itu tadi. Nah itu langsung maju. Kalau di sini memang agak repot ini. Misalnya maju malah nabrak.
Terus yang belakangnya nggak bisa diseseli lagi. Dari mati terus miring kanan nggak bisa Pak? Bisa. Bisa. Begini bisa tapi lama Pak Untung. Kan gini toh. Terus sebenarnya kan memang nggak harus di tempat imam semula, Pak. Iya, iya. Di situ juga nggak apa-apa. Iya, tidak harus di sini enggak juga. Misalnya satu di sini enggak apa-apa. Mesti nunggu yang di belakang imam nih mesti. Ya, makanya usahakan memang kita ada yang di belakang imam siap ngimami. Kalau nggak ada, ya yang di belakang imam memang maju aja. Darurat bagaimanapun ya maju kan itu. Nah, daripada sholatnya bubar. Nah, ini gerakan 3 kali berturut-turut yang batal. Kemudian saya sampaikan ada anggota yang tidak dihitung sebagai gerakan besar, yaitu jari-jari tangan ini. Kalau sini ke sini ini sudah besar. Jadi kalau gerak begini ini membatalkan. Tapi kalau begini enggak. Nah, tangan ini kalau ngitung satu jalan ini dihitung satu. Pulangnya dihitung satu lagi, berarti 2 ini. 1, 2. Nih, kalau tangan. Kalau kaki ini PP pulang pergi dihitung 1. Misalnya. Nah, ini kan. Saya kebalik. Kaki ini 1 langkah 1. Nah, kalau tangan ini 1. Jadi ini 1 baru Mas. Ini. Jadi kalau tangan itu PP itu dihitung 1 gerakan. Kalau kaki itu 1 jalan dihitung 1. Kalau pulang pergi dihitung 2. Jadi ini 2 ini kalau kaki. Kalau tangan 1. Itu hitungan. Kenapa? Karena tangan ini memang sesuatu yang biasa bergerak-gerak. Kalau kaki ini sedang sholat ngadeg kaya melakukan, makanya hitungannya ulama ini bukan saya yang menyampaikan, tapi memang ini dari para ulama kita. 1, 2, 3 ini. Kalau baru 1 nggak apa-apa. Makanya tadi ngambil HP ini baru 1. Mencet 2 ini itu ya. Apalagi cuma drijinya yang nggak dihitung. Itu nggak batal. Terus ini bola mata ini juga dihitung anggota kecil. Maksudnya gini-gini ini nggak batal. Gerak-gerak anggota. Tapi kalau main-main sekali aja batal. Jari juga main-main. Pas sholat kok niatnya main-main. Nah, guyon. Nah, ini batal ini walaupun anggota kecil. Bola mata ini kanan ke kiri kok niatnya main-main batal. Tapi kalau nggak main-main memang ada sesuatu keperluan, nah itu nggak batal. Misalnya ada kolot jengking atau kelabang misalnya kan jalan. Nah, ini kan gini-gini terusan. Nah, ini nggak apa-apa. Itu anggota yang kecil. 3 kali berturut-turut. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, makan dan minum amdan, dengan sengaja. Sholat nggak boleh makan dan minum. Jadi puasa dulu ketika sholat, jangan makan. Maka hati-hati, kadang kita kalau makan kacang itu kan cok iman-iman toh rak dikumuri. Sayang ini nanti rasanya masih enak kadang itu habis makan kacang itu. Kalau enakan itu. Ini kalau mau sholat harus dihilangkan dulu Pak. Karena nanti banyak makanan-makanan di mulut ketika baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Batal ini sholatnya. Apalagi sengaja. Selilitan yang lepas itu ya Pak. Nah, selilit-selilit yang banyak itu. Dan terus lepas kelak. Batal ya. Bisa membatalkan sholat. Kalau dikeluarkan gimana? Nah, kalau dikeluarkan nggak apa-apa, nggak batal. Depan Pak, batal juga. Hah? Depan Pak. Ambil. Apa itu? Iya. Ya ditaruh di bibir aja. Kalau dimasukkan batal itu. Makan minum. Nah,
Kemudian berbicara 3 huruf walaupun tidak memberi faham. 3 huruf walaupun tidak memahamkan. Atau 1 huruf tapi memberi pemahaman. Ini sudah membatalkan sholat. Kalau 1 huruf yang memberi faham itu misalnya apa? Ya. Nah, itu kan ada anak sedang lewat guyon ya. Nah, itu 1 huruf baru S kan? S. Tapi memberi kefahaman bahwa itu adalah maksudnya menengok kowe kan gitu. Diam. Itu 1 huruf tapi memberi kepahaman. Atau 3 huruf walaupun tidak memberi kepahaman, misalnya ya lelelele. Nah, kan maksudnya apa lelelele? Nah, ini 3 huruf memberi walaupun tidak memberi kefahaman itu membatalkan sholat. Kecuali perkataan-perkataan yang ada hubungannya dengan sholat. Ya, misalnya ini kan amin kan. Misalnya imam itu doa kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Muhammad ini kan langsung Allahumma sholli alaihi. Itu enggak batal, enggak apa-apa. Amin, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu berkata dengan manusia, berkata dengan orang. Jadi waing. Kalau dehemnya itu sengaja ya bisa membatalkan. Dehemnya itu ada hubungannya dengan kan? Ada maksud. Ada maksud. Misalnya ada cewek di sana. Nah, ini ya kayak sholat malah dehem. Nah, ini makanya kalau doa kalau bersin alhamdulillah itu nggak batal sholatnya. Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang dengar dia juga sedang sholat, dia jawab yarhamukallah, batal sholatnya. Kenapa? Karena ini berkata dengan manusia. Semoga Allah menyayangimu. Kan ngomong orang manusia. Semoga Allah menyayangimu. Nah, itu berarti mu itu kan kamu itu manusia. Maka nggak ada mukhotob atau nggak ada kata-kata kamu atau yang bicara dengan sesama. Ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau yang alhamdulillah nggak batal sholatnya. Ini bisa insya Allah difahami ya masalah berbicara ketika sholat. Kalau dipanggil orang tak, misalnya kan kalau menyuruh orang sholat itu kan memang dilarang. Kalau dipanggil misalnya ibunya, misalnya kan, yo kan padahal anak itu lagi sholat. Kalau dulunya kan pernah saya mendapatkan itu suruh bilang Allahu Akbar, misalnya kan, Mas Irfan dipanggil ibunya Allahu Akbar, menandakan dia sedang sholat. Kalau dipanggil ibunya, itu batal apa enggak? Suruh mengeraskan bacaannya. Kalau kita sedang sholat, suruh mengeraskan bacaan. Artinya kalau sedang, kayak apa wi ibunya, gitu. Bismillah, Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, itu dikeraskan nggak apa-apa. Dikeraskan bacaannya. Jadi tidak boleh Rabbighfirli. Ya sih, sedelo aku ke sholat, batal itu. Itu kalau perempuan kan yang dipanggil perempuan kalau dulu itu kan bertepuk katanya kan. Kita panggil ibunya, Aminah. Nah, itu untuk memberi kode bahwa dia sedang melakukan sholat. Yeah. Saya pernah dulu mendapat amanah seperti itu dari beberapa. Kalau laki subhanallah, kalau laki-laki subhanallah. Allahu Akbar gitu. Kalau sedang sholat, ya itu dikeraskan bacaannya itu, keraskan bacaannya. Untuk Pada khusus ibu atau semua orang. ya termasuk tamu barang, kalau memang perlu kan, biar mengetahui. Tapi niatnya tidak, ini niatnya tetap sholat ini, zikir niatnya zikir sholat itu. Kalau khusus niatnya ngomongi itu kan podo karo kilo aku kayak mau coro bifirli ngono, itu bisa batal juga sholatnya. Maka termasuk kalau kita mubalik imam Allahu Akbar gitu kan, itu niatnya zikir dan memberitahu nggak apa-apa, 2.
Kalau niatnya cuma memberitahu orang saja, itu Allah Akbar kan sama dengan imam sudah ruku kan begitu. Ini bisa membatalkan sholatnya mubaligh ini. Sama dengan seperti itu. Kalau ada tamu misalnya Rabbighfirli, ya zikir, saya memang kayak sholat zikir, jangan niat hanya Rabbighfirli. Itu sama dengan ucapan saya ini sedang sholat, tunggu dulu di ruang tamu, sama dengan begitu. Biasanya kan datang tuh assalamualaikum, sedang kita sedang sholat. Oh Akbar. Suwen. Apalagi Pak Udin, Pak. Ya? Kan sholat tuh tamu datang. Tadi itu Lalu dikuatkan ya berarti. Iya. Supaya dia tahu ya. Nah. Yang penting jangan niat pamer, gitu kan? Sama gerakannya. Bismillahirrahmanirrahim, nyaring-nyaring kan nama. Jadi sama, suaranya sama, bacaannya sama, maka itu tadi yang paling penting, niatnya itu yang beda, ya kan? Niatnya mengeraskan suara untuk zikir dan untuk tamu itu biar tahu bahwa kita sedang posisi sholat, jadi maklum. Sama-sama keras, yang satu lagi biar tahu kalau saya ini tukang sholat, kan beda lagi. Nah ini beda. Kayak ini biar pada dengar kalau saya ini baca Al-Quran. Sama dengan sama-sama mengeraskan. Yang satu lagi biar orang tahu kalau sholatnya sudah didirikan, sehingga yang di rumah tahu ini baru rakaat pertama misalnya itu. Akhirnya agak buru-buru. Tinggal niat hati saja. Makanya apalagi sama orang lain, nggak boleh menilai jelek orang lain kan itu. Jangan sampai suudzon sama saya, pamer, padahal nggak tahu hati saya. Yang tahu saya sendiri. Cukup ya? Ya, insyaallah ini sudah bisa. Oke. Lagi. Ini kalau Pak ngagem sarung itu merek sarung itu ampun temingking karena saya untuk konsentrasi. Oh iya. Oh ya, gini. Yang pakai sarung-sarung ini tadi capnya jangan di belakang, mengusahakan. Kalau sholat kalau gajah duduk. Termasuk bukan hanya tulisan ya. Tulisan itu lebih parah. Tapi batik-batik itu loh. Batik-batik bajunya yang di belakangnya batik begini kadang-kadang. Oh ini jalan menuju ke sana, ke sana. Itu burung terbang ke sana. Itu mikirnya begitu. Memang makruh itu kalau memakai kita sajadah yang bergambar-gambar itu dimakruhkan. Misalkan sholat yang kadang-kadang kita ini kan mau ngepaskan pas kan, akhirnya malah atlas, gajah duduk. Nah ini malah dibaca untuk zikir yang di belakangnya. Insyaallah. Ya. Ya kita di dalam melaksanakan sholat sunat itu ada sunat rawatib 12 rakaat ya. Ya. Yang 4 rakaat kan khusus sebelum sholat zuhur, ya kan? Nah ini yang lazim dipakai, ataupun yang bagusnya apa 4 rakaat 2 salam ataupun 4 rakaat 1 salam. Boleh dua-duanya. Boleh. Cuman kalau Rasulullah itu kalau sholat siang hari supaya 4 rakaat. Kalau malam hari 2 salam gitu. Kan boleh dua-duanya. Kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. 3 rakaat langsung, tapi nggak usah pakai tahiyat awal kalau itu. Kalau mau 4 rakaat langsung. Itu rawatib. Rawatib itu kalau qobliyah ada semua, yang ba'diyah yang nggak ada asar sama subuh itu. Ya, cukup sekian dulu. Mari kita sama-sama tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.